Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An Abi al-Juwairiyah qala sya'altu ibna Abbasin anil bazaq faqala syabaqa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam al-bazaq fama askara fahuwa haramun qala as-sarabu al-halalut thayyibu qala laisa ba'dal halalit thayyibi ilal haramul qabid. Dari Abu al-Juwairiyah, dia bertanya kepada Ibnu Abbas tentang al-baduk atau qomer. Dia menjawab, Rasulullah SAW sebelumnya telah menerangkan tentang hukumnya. Jadi apa yang memabukkan maka hukumnya haram. Beliau bersabda, minuman itu haruslah yang halal dan bagus dan bergizi. Beliau bersabda pula, selain yang halal dan bagus adalah haram dan buruk. Hadis riwayat Al-Bukhari. Saudara-saudaraku, hari ini kita melanjutkan pembahasan kita tentang 40 hadis sahih teladan hidup sehat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya baca tadi adalah hadis yang ke-23, menjelaskan tentang konsumsi makanan yang halal dan thayyib, yang halal dan bergizi. Sebagaimana sudah kita sampaikan tadi bahwa dalam ajaran Islam, Al-Quran dan Sunnah seringkali digunakan istilah halal dan thayyib dalam menyebutkan makanan yang boleh dikonsumsi oleh setiap muslim. Kata halal mengacu pada berbagai jenis makanan yang halal dalam pengertian ainiyah dan hukmiyah. Yang dimaksud dengan halal ainiyah adalah suatu barang yang secara komoditi mempunyai atau berbahan dasar halal, atau secara art intrinsik memang halal, seperti daging ayam, kambing, dan lain sebagainya. Akan tetapi makanan dari bahan yang halal saja bisa menjadi haram karena didapatkan dengan cara yang tidak benar. Misalnya saja daging ayam, daging itik, daging sapi, dan semacamnya, jika diperoleh dengan jalan mencuri atau hasil uang korupsi, maka hukumnya beralih menjadi haram. Jadi keharaman itu tidak menyentuh zatnya, akan tetapi bersinggungan dengan teknik memperolehnya. Sementara itu, kata thayyib sering diartikan bagus. Dalam konteks makanan, lebih tepat jika dimaknai dengan makanan yang bergizi. Sebab dalam dunia kedokteran, makanan terbagi dalam dua bagian, yakni makanan yang bergizi dan makanan yang tidak bergizi. Oleh sebab itu, makna thayyib sebagai bergizi tampaknya lebih tepat sasaran. Kesimpulannya bahwa makanan yang mestinya dikonsumsi oleh manusia, oleh orang muslim, tidak hanya harus halal, tetapi hendaknya juga bergizi. Makanan yang bergizi atau yang sering disebut 4 sehat 5 sempurna bisa diperoleh dari daging, dari tumbuhan hijau yang terdapat di alam semesta ini. Jadi dalam masalah makanan ini, Islam telah mengawinkan dua jenis kriteria yang berasal dari dunia berbeda, yaitu dunia kesehatan dan dunia spiritual, dalam satu ikatan yang elok, yakni makanan yang halal dan bergizi, yang halal dan thayyib. Saudara-saudaraku
Nah, makna tentang halal dan toyib ya. Toyib kalau di sini yang saya baca dari teladan hidup sehat Rasulullah itu dimaknai sebagai bergizi. Saya lebih sering mengatakan halal dan toyib ya. Toyib itu lebih bermakna juga baik ya. Nah, baik ini tentu konteksnya adalah konteks ilmu pengetahuan. Ya, kalau tadi kita bilang tentang kesehatan, ya, salah satunya bergizi. Tapi lebih dari itu sebenarnya tidak hanya sekedar bergizi, tetapi juga makanan tadi tidak membahayakan. Karena boleh jadi zatnya itu halal, misalnya bangkai ikan, ya, atau ikan yang sudah mati kan gitu ya. Tetapi ketika secara fisik ya itu sudah ada proses pembusukan, maka itu menjadi kehilangan ketoyibannya ya. Kalau tinjauannya hanya bergizi sebagaimana tadi disampaikan, mungkin masih bergizi, tetapi ada di situ adalah tidak aman ya, atau berbahaya bagi kesehatan. Jadi makna toyib bisa bermakna bergizi, tapi juga bermakna dari sisi keamanan pangan. Dan disinilah hikmahnya bahwa kita harus punya ilmu terhadap segala sesuatu, termasuk dalam hal ini adalah tentang makanan. Ya, jadi makanan itu tidak hanya halal, tapi juga harus toyib, artinya harus memperhatikan keamanan pangannya, memperhatikan gizi makanannya, sehingga apa yang kita makan ini ketika itu membahayakan tubuh kita, maka tentu akan menjadi haram. Demikian penjelasan tentang hadis yang ke-23 yang menjelaskan tentang bagaimana kita untuk menjaga kesehatan kita perlu memakan makanan yang tidak hanya halal, tapi juga harus toyib, harus bergizi, harus juga aman untuk dimakan, tidak mengandung racun, tidak mengandung zat-zat yang membahayakan tubuh kita. Mari kita bisa melakukan itu sebagai bagian dari meneladani teladan hidup sehat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hidup sehat bersama Luqman Effendi. Sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.